Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummiddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Taufik dari kelas 1B Prodi S1 Keperawatan di kampus Medang. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Baik, langsung saja. Makna ibadah. Ibadah menurut bahasa adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Ibadah juga bermakna taat atau al-ta'ah, tunduk, al-khudu, dan pengabdian al-tanasub. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Jadi dalam ibadah, pada dasarnya manusia meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. Sementara menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Selanjutnya, klasifikasi ibadah. Klasifikasi ibadah secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yakni pertama, ibadah khosoh atau khusus atau ibadah mahdoh, ibadah yang ketentuannya pasti, yakni ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan sari ibadah pada Allah SWT seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah ammah atau umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Kemudian, fungsi ibadah. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah bagaimana seharusnya manusia berterima kasih kepadanya, yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah. Tujuan manusia diciptakan itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Hal ini bukan berarti bahwa Allah butuh kepada kita, akan tetapi karena kasih sayang dan mengetahuinya Allah akan kebutuhan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ibadah merupakan suatu kebutuhan manusia. Jadi perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti bahwa Allah butuh kepada kita, akan tetapi karena ibadah itu sendiri menjadi suatu kebutuhan bagi manusia. Kemudian, syarat diterimanya ibadah. Agar suatu ibadah dapat diterima oleh Allah SWT, maka beberapa hal berikut ini sangat penting untuk diperhatikan, yakni pertama, kesahan suatu amal. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa amal yang dilakukan telah sesuai dengan kehendak syara. Yang kedua, keikhlasan seorang hamba. Melakukan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk dan karena mengharap ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat, sehingga tidak terbesit dalam hatinya mengharapkan dan bergantung pada pandangan manusia, sehingga jatuh pada perbuatan riya, di mana riya merupakan syirik yang kecil. Yang ketiga, senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Melaksanakan suatu peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban semata, namun terus berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadahnya di samping kuantitasnya. Kemudian yang keempat, ittiba. Ittiba artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah tentu memiliki pesan moral di dalamnya. Diterima tidaknya ibadah seorang sangat tergantung juga sejauh mana kita memahami pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah itu untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari ketakwaan kita pada Allah SWT. Selanjutnya, terakhir ada prinsip ibadah. Pertama, hub atau cinta. Quran surat Al-Maidah 4, maknanya, wahai sekalian orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut
kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Ibadah Nabi Muhammad SAW adalah ibadah karena cinta, ibadah yang benar-benar ikhlas, ibadah seorang yang bebas merdeka, bukan budak yang takut dibacakan ikannya. Kemudian yang kedua ada khauf atau takut. Khauf atau takut adalah ibadah hati, tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya Subhanahu wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Rasa khauf akan muncul dengan sebab beberapa hal, diantaranya pertama, bila seseorang hamba mengetahui dan meyakini hal-hal yang tergolong pelanggaran dan dosa-dosanya serta kejelekan-kejelekannya. Kedua, pembenarannya akan adanya ancaman Allah, bahwa Allah akan menyiapkan siksa atas segala kemaksiatan. Ketiga, ia mengetahui akan adanya kemungkinan penghalang antara dirinya dengan taubatnya. Kemudian ketiga ada raja atau harapan. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan, tidak boleh ada kecuali pada Allah Azza wa Jalla. Khauf atau rasa takut dan roja atau rasa harap adalah dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri seseorang mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan dari materi kali ini, kita harus selalu berusaha meningkatkan amal ibadah dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu hingga menjadi sempurna seperti yang dilakukan oleh panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.